Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Nur Azizah dengan NPM 2214051066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur tumbuhan. Jadi, sistem tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem tajuk dan yang kedua ada sistem akar. Sistem tajuk terdiri atas batang, bunga, dan daun. Sedangkan sistem akar terdiri atas akar. Yang pertama ada daun. Daun merupakan salah satu organ pokok pada tumbuhan. Fungsi daun antara lain yang pertama tempat fotosintesis, yang kedua sebagai tempat pertukaran gas. Yang kedua ada batang. Batang merupakan organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Fungsi dari batang sendiri antara lain yang pertama menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang kedua menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh lainnya. Yang ketiga adalah tempat melekatnya daun, bunga, dan biji. Yang ketiga ada akar. Akar merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah dan merupakan kelanjutan dari sumbu tanaman. Fungsi dari akar sendiri antara lain yang pertama untuk menyerap air dan garam mineral, yang kedua meletakkan dan menopang tumbuhan, yang ketiga sebagai penyimpanan cadangan makanan, dan yang keempat membantu pernapasan. Dan yang keempat ada bunga. Bunga atau flos atau kembang adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga atau Divisio Magnoliophyta atau Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Pada bunga terdapat organ reproduksi atau benang sari dan putik. Serbuk sari lain gaya fulmen daun bunga. Adapun struktur bunga yaitu onde ovarium kelopak bunga adalah bagian terluar bunga. Lalu mahkota bunga adalah menarik perhatian insekta atau serangga. Yang terakhir ada benang sari atau organ reproduksi jantan atau organ reproduksi betina. Organisme tumbuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sel, yang kedua adalah jaringan, yang ketiga adalah organ, dan yang terakhir adalah sistem organ. Yang pertama adalah jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang kedua adalah sel. Sel merupakan organisasi terkecil dari material yang mengandung kehidupan. Beberapa ahli biologi juga mengatakan adanya kehidupan di dalam suatu partikel yang lebih kecil dari sel yang terkecil disebut dengan virus. Sel gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Epidermis adalah jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Dan korteks adalah letaknya langsung di bawah epidermis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Yang selanjutnya adalah organ. Organ tumbuhan terbagi menjadi 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu ada akar, batang, daun, dan juga bunga. Dan yang terakhir adalah sistem organ. Tumbuhan memiliki 2 sistem organ dasar, yaitu sistem pucuk dan sistem akar. Sistem pucuk atau shoot system merupakan bagian yang terletak di atas tanah, berfungsi untuk membantu tumbuhan menangkap cahaya matahari untuk keperluan fotosintesis.
Sedangkan sistem akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah dan sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan pada tumbuhan. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu epidermis atau jaringan pelindung terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Yang kedua ada jaringan pengangkut atau menyusun xilem dan floem. Dan yang terakhir adalah jaringan dasar mencangkup forenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan-jaringan yang berbeda juga dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Stomata merupakan bagian pada epidermis organ tumbuhan yang terdiri dari suatu celah yang dikelilingi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penjaga. Stomata juga sangat penting bagi tumbuhan karena pori stomata merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan air antara atmosfer dengan sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan mesofil di bawah epidermis. Hal ini juga yang menyebabkan stomata sangat berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Stomata terdapat pada sisi atas dan bawah daun, atau hanya pada permukaan bawah saja. Daun dengan pertulangan menyirip seperti pada dikotil, stomatanya tersebar, sedangkan daun dengan pertulangan sejajar seperti pada Gramineae, stomatanya tersusun berderet dengan sejajar. Demikian materi tentang struktur tumbuhan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.